ya. Dah, teman-teman boleh tanya. Nah, nanti kita ngobrol santai aja seperti biasa ya. Oke, apakah aku boleh mulai? Apakah aku boleh mulai, teman-teman? Suara udah jelas, gambar udah jelas ya. Oke, siap Mbak Isti Wiwin, Bunda Arvina ya. Suara jelas, aku mulai ya, teman-teman ya. Baik. Apa hukum steril, Ustazah? Steril itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Ya, dia bisa jadi boleh ketika dia dalam kondisi al-ghayatul ghaeh. Bahasa Indonesianya apa ya? Tujuan utamanya adalah untuk kesehatan ya. Al-ghayatul ghayahnya adalah hifzun nafs. Jika tujuannya adalah kesehatan, misalnya nih observasi dokter secara fakta empiris berdasarkan data bahwa ibu ini kalau nggak steril nanti usia kandungan sekian akan mengalami keguguran atau ibu akan terancam meninggal atau anaknya meninggal, maka untuk hifzun nafs, menjaga diri, itu boleh. Tapi kalau steril cuman pengen steril doang itu nggak bisa. Oke ya. Jadi tujuannya apa dulu ya. Ustazah, doa untuk almarhum ibu, nenek, mertua apa sebut nama dan binti. Tidak pakai nama pun nggak apa-apa. Cukup dengan ibuku, bapakku, anakku, atukku, cucuku, dalam berdoa juga nggak ada masalah. Rasulullah ketika berdoa juga jarang kok menyebutkan semua nama anaknya. Rasulullah selalu berkata li zaujati, untuk istriku, istrinya kan banyak. Li abnai, anak laki-lakiku, anaknya kan banyak. Banati, anak perempuanku. Rasulullah begitu saja kok, tidak menyebut nama satu persatu ya. Oke, gitu ya. Apakah batal kalau sudah wudhu kesentuh oleh anak yang sudah dewasa? Dengan anak tidak membatalkan wudhu sama sekali karena anak itu adalah bagian dari mahram kita. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah orang lebih tua itu lebih baik dibandingkan yang muda? Allah nilai manusia dari usia. Oh, tidak dong. Allah nilai manusia dari imannya, bukan dari wajahnya, bukan dari bajunya, bukan dari usianya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak lihat dari jasad kita. Wala yanzuru ila malikum. Tidak lihat dari harta kita. Wala yanzuru ila ajsamikum. Tidak lihat dari kulit kita, putih kita ya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah lihat dari hati kita ya. Ustazah, bolehkah beri penjelasan tentang puasa Daud? Boleh ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sebenarnya menjadi syariat umatnya Nabi Daud pada masanya. Jadi para nabi-nabi itu punya umat-umat terdahulu namanya. Ya, dan masing-masing punya syariat. Contoh, umat Nabi Musa, syariatnya adalah sholatnya 50 kali sehari semalam. Umat Nabi Daud adalah puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Umatnya Nabi Idris berpuasa sepanjang tahun. Nah, di antara syar'u man qablana ini, aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar ya guys. Di antara syariat umat-umat terdahulu ini, nah itu dia. Bahasa Arabnya syar'u man qablana ya. Yang lebih gampang aja deh. Di antara syariat umat-umat yang terdahulu ini, ada yang masih boleh dipakai sampai sekarang. Dan itu harus divalidasi oleh Rasulullah. Maka puasa Daud adalah syariat umat terdahulu yang masih divalidasi oleh manusia. Oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah umat terdahulu, maka aku wajibkan puasa Ramadan kepada umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Artinya apa? Puasa Daud itu adalah puasa zamannya Nabi Daud yang diverifikasi oleh Rasulullah, divalidasi, distempel basah gitulah. Nah, jadi caranya gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kapan? Sepanjang usia. Loh, boleh batal nggak? Boleh aja dibatalkan, nggak masalah. Kalau suaminya butuh, suaminya pulang, atau mbak lapar, mbak pengen pergi pesta, boleh. Tapi konsepnya adalah sehari puasa, sehari tidak. Ya, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Apa selalu tantrum saat kehendak tak terpenuhi dan terjadi selalu dekat-dekat azan? Apa doa yang menenangkan? Siapa yang tantrum? Anak? Ya doa aja, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, oke. Kata pengantar kalau kirim doa buat anak yang masih hidup, nggak ada. Zikir, sholawat, langsung berdoa. Ustazah, kalau habis wudhu kesentuh suami batal nggak?
Imam Syafi'i bilang batal. La haula wala quwata illa billah. Bentar ya guys, terkejut guys. Baru ngetik TikTok udah mukaku yang nampak. Maaf ya guys. Dimaafin ya guys, ini Ustazah Nela Luki ini muncul terus di tempat aku. Gimana ceritanya orang ini ya? Tuh, aku baru terbuka TikTok udah dia yang muncul. Sebel juga aku sama orang ini. Ya gitu ya guys. Jadi kayak gini ya. Sampai mana tadi ya guys? Lupa aku guys. Aku mau cerita apa tadi ya teman-teman ya. Ya Imam Syafi'i bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang tidak batal. Imam Syafi'i bilang batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi yang tadi. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Siap Mbak Tika. Jadi yang mana yang mau kami ikuti Ustazah? Dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Terserah mau ikut yang mana. Habis Isya langsung witir atau ba'diyah? Ba'diyah dulu karena ba'diyah sunnah mu'akad. Baru kemudian witir. Witir juga sunnah mu'akad. Jadi habis Isya, ba'diyah Isya dulu baru witir. Oke? Ustazah, oke. Kalau wudhu bisa membasuh 3 kali. Wudhu 3 kali. Beda dengan bacaan ruku dan sujud. Kalau bacaan ruku dan sujud, Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat. Kalau sholat berjamaah cukup 3 kali aja. Dan sholat sendiri lebih dari 3 kali jauh lebih baik. Oke? Kecepatan? Enggak kan? Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat saat sholat berjamaah 3 kali aja. Nah tapi saat sholat sendiri itu jangan cepat. Oke. Tapi saat sholat sendiri lebih dari 3 kali adalah bagus. Ustazah. Kali ya aku ya. Habisnya teman-teman ngejar aku. Aku dikejar makin aku kejar teman-teman. Teman-teman ngetiknya cepet kali weh. Mana ceritanya? Oke ya. Ustazah kalau dapat fee lalu jadi pemasukan kita. Maka yang dikeluarkan zakat. Iya dong zakat dari fee itu. Fee itu ada zakatnya. Ini karena dia adalah penghasilan kita ya guys. Itu penghasilan kita ya teman-teman. Makanya jangan cepet-cepet guys. Nulisnya aku jadi cepet juga. Mana ceritanya? Oke ya, Ustazah niat sholat wajib bisa pakai bahasa Indonesia enggak? Seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Niat wudhu, niat tayamum, niat puasa, niat sholat, niat sahur, niat kayak gitulah ya kan guys. Kalau niat itu adalah boleh pakai bahasa Indonesia dan sah ya. Di rumah majikan yang ada bulu anjing, apakah mesti ganti baju? Iya. Kalau bisa baju kerja dengan baju sholatnya berbeda. Sama dengan orang yang dokter hewan. Dokter hewan tuh dia baju kerjanya dengan baju sholatnya itu berbeda. Ya pakai sarung tangan biasanya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Seluruh niat pakai bahasa Indonesia boleh. Sedekah subuh disimpan di waktu Isya, berarti bukan sedekah subuh namanya. Kalau sedekah subuh itu harus dikumpulkan di waktu subuh ya. Ustazah sering bangun 5.30, boleh sholat qobliyah subuh enggak? Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Tergantung jadwal subuh di tempat teman-teman. Jika jadwal subuhnya masih ada, masih bisa qobliyah subuh. Jika jadwal subuhnya sudah habis, maka fokus ke sholat subuh aja. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, niat sholat harus bersuara atau dalam hati? Boleh dalam hati. Tetapi kalau bacaan sholat ya, oke, tapi kalau bacaan sholat misalnya nih sedang sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu adalah makruh. Misalnya kayak gitu kan. Misalnya nih kan ada orang sholat kayak gini aja guys. Gitu kan. Nah itu adalah makruh ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau memandu senam anak murid boleh nggak kita senam? Kalau seandainya tujuannya adalah riyadhah,
Mbak coba kalau senam itu didesain senamnya itu yang tidak melakukan kayak dangdutan. Nah kayak gitu kan, desain aja. Ustazah, kalau dalam keadaan ngantuk gimana? Ngantuk dalam sholat juga makruh Mbak. Ya, jadi coba ngantuknya ditahan, kalau tekantuk juga sholatnya sah, cuma Allah tidak suka saja. Sholat witir dilakukan sebelum tidur silahkan. Habis isya boleh. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali saja. Ustazah, niat sholat dibaca di awal atau pas takbir itu ikhtilaf. Boleh dua-duanya. Ya. Oke, Ustazah, niat sholat harus bersuara atau dalam hati. Boleh bukan bersuara. Sir gimana cara ngomongnya, khofi atau sir bahasa Indonesianya. Niat sholat itu tutup bibir atau bisik-bisik, bebas aja ya. Oke gitu ya. Witir berapa rokaat? 1 rokaat boleh, 3 rokaat juga boleh. Kalau 1 rokaat sengaja aku sholat witir 1 rokaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rokaat sengaja aku sholat witir 3 rokaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, ibadah puasa Senin Kamis tujuannya berkurang dosa, biar hidup lebih baik. Boleh, nggak masalah ya. Itu efek dari sholat kita, efek dari puasa kita maksudnya. Boleh aja, nggak ada masalah. Aduh aku lagi banyak dosa nih, aku pengen puasa Senin dan Kamis, biar dosaku berkurang. Why not? Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Mama. Ada yang mengatakan jika sholat tidak boleh, jika haid tidak boleh masuk masjid, katanya dalilnya jelas. Wanita haid masuk masjid itu ikhtilaful ulama, Mbak. Itu ikhtilaf. Mbak mau pilih yang mana boleh. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Itu ikhtilaf ya. Mau pilih yang mana nggak apa-apa. Ustazah siap Mbara. Oke. Kalau baca zikir boleh nggak tidak pakai hijab? Boleh. Zikir, sholawat, berdoa sebenarnya nggak berhijab nggak ada masalah. Cuma adabnya aja. Cuman kan kita boleh aja zikir sambil nyetrika. Ya kan, zikir sambil masak, is okay kan. Ustazah, saya punya kos-kosan yang hasilnya dibelikan logam mulia. Apa harus zakat setelah genap 85 gram? Jelas. Kalau logam mulia, keluarkan zakatnya tiap tahun. Caranya, misalnya hari ini harga per gramnya adalah 2 juta. Misalnya Mbak punya, Pekanbaru ya, mantap ya. Siap ya, thanks ya, siap ya dari Pekanbaru, Mbak Ira. Aku Pekanbaru nih satu kota sama aku. Ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Ngomong apa tadi guys? Lupa dah guys. Apa tadi ya? Kita ngomong apa tadi ya? Lupa guys. Coba bantu ingatkan aku. Apa tadi ya? Ngomong apa sih? Iya. Jadi gini Mbak. Jika harga emasnya misalnya. Jika 1 gram emas itu 2 juta kayak gitu kan Mbak. Nah Mbak punya emas berapa? Misalnya Mbak punya emas 100 emas. Ya 100 gram. Berarti 2 juta kali 100 berarti 200 juta. Nah Mbak kali aja 2,5%. Berarti 500.000. Dikonversi aja ke rupiah. Nggak ada masalah. 200 juta 5 juta. Kok 500.000? Oke. Kalau uang sedekah subuh dipakai Jumat berkah lalu diberikan makanan itu tidak masyaallah ya. Ustazah, benarkah sudah witir habis isya terus tidak boleh tahajud karena witir adalah sholat penutup. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu sholat ganjil.
Witir itu artinya ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat ya. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Jadi witir itu bukan sholat penutup, itu kan sebelum kita paham. Sekarang kita udah paham bahwa witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Boleh kok sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir. Kan ganjil dia tuh. Tengah malam jangan witir lagi. Kalau witir lagi dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3. Jadi 6, jadi genap dia. Ya kan? Maka boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Witir bukan sholat penutup tapi untuk mengganjilkan sholat aja. Jadi kalau ada witir berarti dia pasti udah ganjil. Gitu guys ceritanya. Oke. Ustazah, emas belum 85 gram belum wajib zakat. Sholat qobliyah zuhur kelupaan. Langsung sholat fardu. Tapi sholat sunat ba'diyah enggak apa-apa. Ba'diyah aja boleh, qobliyah juga boleh ya. Ustazah, megang Quran terjemahan yang ada wudu. Sebagian mengatakan boleh ketika ayat Al-Qur'annya lebih sedikit daripada bahasa Indonesianya ya. Ustazah, betul sekali. Jangan witir kalau udah witir ya. Siap Mbak Leni ya. Ustazah, kalau bayar kodo puasa dilakukan seperti puasa Daud silahkan, gak ada masalah ya. Duduknya rapi banget Za kayak anak SD. Iya. Ini aku lagi ujian guys. Ya lagi ujian kayak gitu. Jawab pertanyaan bu dosenku, banyak kali pun bu dosenku di sini. Aku yang terdakwa guys, tahu nggak teman-teman? Aku yang terdakwa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Everything for you, gimana ceritanya? Ya oke. Pagi siang malam aku didakwa terus. Oke ya sebentar ya. Oke. Cepatnya lagi. Ustazah, tunggu dulu guys. Sholat duha jam 7 pagi. Terus lanjut sholat duha lagi jam 9 pagi. Nggak apa-apa. Ya sholat duha itu terhampar dari 2,5 jam dari azan subuh. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya kan? Nah misalnya jam 7.30 kita duha tuh. Terus kita makan. Terus kita duha lagi. Terus kita ngapain gitu ya. Terus kita duha lagi. Itu nggak masalah ya. Misalnya kita lagi jualan kayak gitu kan. Maka kita lagi jualan gitu kan. Maka teman-teman boleh aja sholat duha lagi. Nggak masalah ya. Apa boleh melakukan sholat tanpa melakukan qobliyah dan ba'diyah? Ya boleh lah. Qobliyah dan ba'diyah itu kan sunnah. Cuma sayang aja sih kalau nggak dikerjakan ya. Oke. Ustazah, gimana niat puasa Senin Kamis? Sengaja aku puasa Senin Kamis. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis. Sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja caranya guys. Oke. Oke ya. Ustazah, sebentar. Apa bedanya qobliyah subuh dengan sunnah subuh? Sama aja. Qobliyah subuh dengan sunnah subuh itu sama aja ya guys. Itu juga dia teman-teman ya. Itu juga dia kok. Qobliyah subuh dengan sholat sunat subuh itu sama ya. Oke. Ustazah. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Tapi di Al-Quran. Sebentar ya. Tidak boleh orang haid masuk masjid. Tapi dalilnya jelas. Kenapa harus ada pilihan? Sama aja mbak. La yamassu ilal mutahharun. Tak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Itu pun ada ikhtilaful ulama. Karena mereka adalah mujtahid ya mbak. Ustazah. Oke. Sebentar ya. Aman ya guys. Oke. Kalau sujud terakhir pas berdoa boleh tutup mata nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Sujud terakhir pas berdoa tutup mata boleh ya. Tapi afdolnya adalah buka aja ya. Ustazah, tujuan baca Yasin untuk apa aja? Jika ada orang yang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kalau nggak bisa, kirimkan Yasin kata baginda Nabi. Tujuan Yasin itu hanya diwasilahkan saja.
kepada beberapa orang yang kita temui, yang kita tahu. Dan dilakukan kalau bisa di hari Jumat. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Ustazah, kalau ngambil Qobliyah subuh boleh sesudah subuh, jangan ya. Jadi qobliyah subuh itu tetap sebelum subuh ya. Ustazah, khususon ila ruhi itu bagi yang hidup, apa bagi yang udah mati kalau mendoakan. Ruh atau arwah itu dua kalimat yang sama. Ruh itu satu, arwah itu rame ya. Qobliyah subuh setengah 6 masih bisa nggak? Bisa jadi nggak bisa. Tergantung jadwal subuh di daerah masing-masing. Kalau waktu subuhnya itu lebih awal, tergantunglah. Pokoknya gini, yang namanya qobliyah subuh itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya masih ada, maka teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis, teman-teman fokus ke sholat subuh aja. Itu sama dengan zuhur. Misalnya nih azan zuhur 12.30. Lalu teman-teman bangun di jam 12. Lalu teman-teman tidur nih. Tertidurlah pura-puranya. Maka sholat zuhurnya jam 1. Boleh aja teman-teman qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur ya. Ustazah, oke, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, sholat fajar apa sama dengan qobliyah subuh? Sama ya. Ustazah, oke. Ustazah, lidahnya nggak pernah kesleo. Pertanyaan udah diputer-puter. Tadi udah aku setting lidahku dan udah aku laminating sih dengan beberapa lapis. Jadi aman aja. Ustazah, kalau sujud terakhir baca doa Allahumma rzuqni dilafazkan atau cukup dalam hati saja? Boleh dilafazkan saja karena dia adalah bagian dari bahasa Arab. Kecuali kalau seandainya dia itu teman-teman ucapkan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia di dalam hati ya. Ustazah, kalau sholat tahajud lalu witir terus tahajud lagi boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau sholat boleh nggak nahan angin? Menahan kentut di dalam sholat itu makruh. Bagusnya dibuang aja. Kalau ditahan sholatnya sah, tapi Allah tidak suka itu. Ustazah, oke, zakat dagang hitungannya gimana? Profitnya itu yang dizakatkan 2,5% untung bersihnya ya. Ustazah, oke, sebentar. Baca Al-Muluk dan Al-Waqiah itu dibacanya sebaiknya kapan? Di malam Jumat mau tidur boleh, habis Isya juga boleh ya. Oke, iya. Ustazah, kalau sholat berjamaah di masjid, mana lah tadi? Maaf ya, udah kelewatan ya guys. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak duduk-duduk, baca doa, zikir, sholawat, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat berjamaah di masjid safnya nggak lurus, nggak rapat, diselingi anak kecil. Selagi anak kecil itu nggak kemana-mana, maka tidak putus safnya. Kecuali kalau dia lari baru dia putus ya. Oke, anak kecil itu sama dengan tiang masjid guys. Tiang masjid itu kan selagi dia di situ ada jamaah di sini, ada tiang, ada jamaah kan nggak putus ya. Ustazah, oke. Menurut Ustazah apakah merayakan Maulid Nabi itu bid'ah? Tidak. Ya, selagi tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya ya. Ustazah, hatam Quran itu buat orang meninggal gimana caranya? Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Ringanlah malaikat menyiksanya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Dan seterusnya. Oke. Kalau sedekah subuh harusnya dikasih sama siapa? Bebas. Sedekah subuh itu boleh untuk traktir makan kawan, kasih makan kucing, ya, kemudian kasih teman, kasih menantu, kasih orang tua, bebas ya. Niat qobliyah zuhur apa ya? Oke, aku jelaskan tentang niat. Niat itu teman-teman, niat sholat itu gampang. Teman-teman cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya.
Aku ulang ya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Niat sholat witir. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Niat sholat tahajud. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat sholat istikharah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi cukup sebutkan nama sholatnya, rakaat dan hukumnya saja. Semuanya kayak gitu guys. Sama guys ya. Niat sholat duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Gitu ya. Oke, sholat tahajud waktunya masuk tahrim gak ada masalah. It's okay. Ustazah, mohon dibantu jelaskan tentang sejadah di Al-Quran. Oh, tanda sejadah di Al-Quran itu sujud sejadah. Itu bacaan ayat sejadah. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, di ujungnya ada tanda masjid atau ada tanda sejadah, maka teman-teman boleh melakukan sujud tilawah namanya. Letak Qurannya, lalu kemudian sujud. Ya, lalu kemudian teman-teman sujud, teman-teman baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ustazah, sedekah subuh harus mengucap niat enggak? Enggak sih, tidak harus ya. Ustazah, sholat tahajud sebaiknya surat apa? Bebas aja, tahajud itu suratnya bebas aja ya teman-teman ya. Bebas aja ya. Berapa rokaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 rokaat ya. Aman, oke. Ustazah, gimana kalau jawab azan belum berwudu? Enggak apa-apa ya. Jawab azan tidak wajib wudu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, ini dia sujud sejadah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Ustazah, di dalam masjid ada spanduk gambarnya Pak Desa sama Bu Desa. Nggak ada masalah. Kan hasil teknologi, bukan lukisan. Ustazah, kalau sholat zuhur dikerjakan saat asar. Sholat asar dulu atau zuhur dulu? Zuhur dulu bagi yang jamak. Kalau di rumah masing-masing nggak boleh ya. Ustazah, kalau nggak hafal sujud sejadah gimana? Dihafal. Ustazah, kalau sedekah subuh kelupaan bisa nggak sehari berikutnya didouble? Bisa. Hanya saja teman-teman nanti didouble itu lupa karena tidak terbiasa aja. Kalau udah terbiasa nggak masalah. Ini yang nggak hafal sujud sejadah coba dihafal ya. Nggak wajib teman-teman, nggak wajib. Cuman dihafal lah. Sebentar kok ini ya. Aku doakan teman-teman cepat menghafalnya. Sekali hafal masuk langsung ke telinga kanan. Tidak keluar lagi ke telinga kiri. Capcus ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, kalau kucing duduk di atas sejadah apakah najis? Tidak. Selagi dia tidak pip dan pup ya. Selagi dia tidak pip dan pup ya. Oke, ya. Gitu ya. Oke. Gitu ya Ustazah. Oke, aman ya. Zakat mal Ustazah, niat badal umroh gimana? An, bukan li. An ya. Han, niat badal umroh adalah an ya teman-teman ya. Misalnya nih nawaitu umrotan an, sebutkan namanya. Labbaikallahumma umrotan. Ustazah, oke, teman-teman share tautan tap layarnya ya. Ya, klik foto aku yang ada di atas. Bagi yang baru mampir, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh sekalian lewat guys. Sekalian apa guys ya? Ustazah, kalau wanita masa iddah tapi sudah tua lalu pergi ke acara keluarga, nggak masalah ya. Yang penting dia jangan jinsiah dengan laki-laki lain. Yang penting dia jangan dekat dengan laki-laki lain ya. Iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah.
Nah, iddah itu adalah nggak boleh ta'aruf dengan laki-laki lain. Kalau dia PNS, ya udah dia PNS aja, kayak gitu kan. Kalau dia PNS, ya udah dia PNS aja, kerja aja. Belum ada cuti masa iddah. Yang penting dia tidak terlalu dekat dengan laki-laki lainnya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau mau umroh niatnya apa? Niat apa? Maksudnya niat apa nih? Niat umroh apa nih maksudnya? Ustazah, oke, nanti niat umrohnya dibantu oleh tour leadernya di sana ya, dibantu oleh tour leadernya di sana, oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tadi doa sejadah boleh. Doa sejadah itu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, kalau teman-teman tidak hafal, sebenarnya bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saranku dibacalah ya, dihafal aja. Ustazah, nah ini dia ya teman-teman ya. Sajadah wajhiya lilladzi, ini yang ngetik kok cepat juga ya, yang pertanyaan belum muncul dia udah ngetik. Ini kayak mana nih cara ngetiknya? Copy paste apa ya ini nih? Ya, yang teman-teman yang aku sematin ini kayak mana? Nulis cepet kali guys. Ngeri kali ilmu kawan-kawan ini. Gitu ya teman-teman ya. Siap, hebat ya si kawan ini ya guys. Cepet kali bunyi kan. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oh, Kopas bisa. Ustazah, oke. Terus kalau Kopas bisa, yang orang awal pakai apa di Kopasnya? Itu pula ya aku ya. Kepo pula aku. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah sedekah subuh sekalian dikeluarkan di awal bulan untuk sebulan sekaligus? Jangan. Jadi cara sedekah subuh tuh gini ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Jadi macam harus ada activity untuk sedekah ya. Ada activity, ada macam kegiatan kita untuk memasukkan ke dalam kotak ya. 2000. Itu namanya sedekah subuh. Kalau cuman sekali sebulan itu namanya cuman sedekah bulanan. Ya, jadi seperti itu ya. Siap Mbak Noni. Ustazah, gitu ya, aman ya. Amanar Rasul boleh dibaca saat sholat? Iya boleh, itu kan ayat Al-Quran Al-Baqarah, ya kan. Nah, amanar Rasul bima dan seterusnya. Boleh dong. Pokoknya kalau teman-teman mau sedekah subuh, kalau teman-teman mau sholat, habis selesai Al-Fatihah, itu boleh melakukan yang namanya apa tuh guys? Ayat pendeknya boleh terputus kok, nggak ada masalah ya. Oke, sebentar ya. Amalan apa yang paling afdol di bulan Maulid? Ya, perbanyak sholawat lah. Tidak ada puasa khusus kok. Ustazah, apa boleh haid membaca surat Al-Muluk? Kalau sekedar dalam hafalan atau dalam handphone nggak masalah ya. Oke, Ustazah tolong praktekkan nggak bisa sih. Cara wudhu di tempat umum, basuh mukanya, tangannya jangan dising-singkan, basuh aja lengan bajunya, agak sedikit basah aja. Lalu kepalanya ya, kerudungnya aja atau di dalam anak kerudung, lalu kemudian kakinya diusap aja ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau transfer bisa kan sedekah subuhnya? Bisa ya. Oke, Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat cuma baca Al-Ikhlas karena lupa langsung ruku ndak ada masalah. Ya, tidak baca Al-Ikhlas pun nggak masalah. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke, tolong jelaskan niat dan gerakan tayamum. Siap Bu Guru. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke, saya ulang, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke dashboard, lalu kemudian basuh mukanya. Ambil lagi tangannya, lalu kemudian teman-teman jatuhkan. Halo Mbak Indri, nah ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Jadi tangan kiri dulu membasuh tangan kanan mulai dari punggung tangan. Oke. Terus ke bawah, cus, nggak ada bunyi ya guys, nggak ada cus, nggak ada gitu. Terus ke bawah nih,
sampai di siku diputerin. Oh, nah ujungnya ke jempol. Jangan gini, ini ada debu untuk tangan sebelah. Gini, dah. Terus diputer gini, terus sampai ke bawah. Tuh. Nah, kayak gitu ya. Udah, tayamum boleh kumur-kumur. Nggak usah Pak, gimana ceritanya tayamum Bapak kumur-kumur pakai debu, gimana ceritanya? Nggak lain pun si kawan ini. Oke ya, Ustazah, apa boleh sedekah subuh diberikan di hari Jumat? Boleh, nggak masalah. Untuk mendapatkan Jumat berkahnya ya. Oke, Ustazah, saya baca sholawat kalau mau sedekah subuh. Nggak masalah ya. Ustazah, saya sering kentut. Apakah boleh tetap baca Al-Quran? Ini ikhtilaf ya. Kalau mau lebih aman, cari Quran yang ada terjemahan ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam. Boleh dua-duanya ya. Oke, kalau 3 rakaat 1 kali salam berarti boleh. Tapi nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal sama sekali ya. Nah kalau mau 2 dan 1 boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, mau jam tangan Ustazah. Jam tangan ini. Wah ini jam tangan mantap ini guys. Ini jam tangan gue ini ada Al-Quran 30 juz nih. Kalau azan dia bersuara nih. Limited edition nih guys. Jam tangan aku nih. Oke ya. Ustazah, kalau uang hasil kerja haram sebentar ya. Apa bisa dihalalkan dengan sedekah? Dibersihkan dengan zakat dan sedekah ya. Ustazah, oke. Kalau pas subuh kelewatan mau masukin sedekah subuh. Ingatnya pas jam 6. Gak apa-apa. Itu karena belum tercampur aduk kalau habis sholat gak apa-apa. Siap Mbak Ella ya. Oke siap Mbak Putri ya. Udah dong. Gak percaya aku. Jangan-jangan belum pada mandi weh. Gimana ceritanya. Oke aku udah mandi Zah. Percaya ndak? Percaya ndak? Percaya ndak? Percaya ndak? Percaya ndak? Ndak percaya. Oke ya siap Mbak Hartono ya. Oke, Ustazah, kalau sholat kelebihan rokaat lupa, apa bisa sujud sahwi ya? Apa bisa sujud sahwi? Bisa ya teman-teman ya. Mandi separuh ya, palingan jarinya doang yang mandi. Oke, baik ya. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita mandi mubah, gimana maksudnya Mbak? Ustazah. Jadi mandi itu kalau mandi yang kayak mandi pagi sore, mandi pagi sore, mandi pagi sore itu boleh, mubah hukumnya. Kecuali mandi wajib, itu wajib hukumnya. Sama dengan wudhu. Wudhu itu ada 2 loh hukumnya. Ada wudhu itu yang wajib. Wudhu yang wajib itu kalau mau sholat ya. Kalau mau sholat wajib wudhu kan. Tapi ada wudhu itu yang hukumnya sunnah. Ya, yaitu wudhu saat mau keluar rumah, wudhu saat mau sholawatan, wudhu saat mau berhubungan itulah ya, kemudian wudhu saat mau majelis taklim itu sunnah. Jadi hukum wudhu itu ada 2, bisa jadi dia sunnah, bisa jadi dia wajib. Sama dengan mandi gitu juga. Mandi itu ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah ya, yang mubah itu mandi kayak teman-teman sekarang nih yang belum pada mandi itu nggak dosa karena mubah aja, boleh ya. Tapi ada mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Idul Adha, sunnah hukumnya. Nah ada mandi yang itu wajib hukumnya, ya mandi kalau dalam keadaan junub, mandi dalam keadaan setelah nifas, udah paham tuh, udah paham hukum mandi? Oke, nah paham ya. Jadi mandi yang teman-teman pagi ini mandi mubah. Jadi kalau nggak mandi ada kemungkinan tidak ada masalah. Oke, sudah paham hukum mandi? Perlu pula aku buatkan VT-nya tentang mandi. Udah ya. Jadi wudhu itu sunnah dengan wajib. Mandi itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Gitu dia. Ceritanya gitu guys, mandi. Bisa aku bulak-bulak video. Hukum mandi kan repot urusannya kan. Oke, ntar kapan-kapan aku buat videonya deh ya. Kalau aku udah bisa nguap ya. Oke, bikin VT. Ustazah, tasyahud akhir pada sholat witir 3 rakaat. Iftirosi atau tawarruk. Ya tawarruk lah namanya tahiyat akhir. Oke, namanya adalah tahiyat akhir ya.
Ustazah, bagaimana kalau wudhu nggak beraturan Zah? Nggak boleh. Wudhu itu harus tertib ya teman-teman ya. Harus tertib ya. Siap Mbak Tini. Harus tertib ya. Dari basuh muka, tangan, kepala, kaki itu semuanya harus tertib. Ya tidak boleh acak-adul ya. Muka, kepala, tangan, kaki itu nggak boleh. Harus tertib kalau kita ini ya. Komen lari terus. Itulah ya kan. Ustazah, oke gitu ya. Boleh Mbak Farida ya. Yang penting dokter tidak memberikan special case untuk tidak melakukannya ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau subuh kesiangan bangun jam 6 lewat. Boleh nggak sholat subuh? Harus sholat subuh ya. Harus sholat subuh ya. Teman-teman di jam berapapun teman-teman terbangun ya. Ustazah, apa yang dibaca sujud syukur dan sujud tilawah? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar pagi ini ya. Dan salah satunya kita belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, sujud syukur itu sujud kalau kita dalam kondisi mendapatkan sebuah nikmat kan kita bersyukur tuh. Misalnya ada teman kita bilang, "Hey, kamu itu naik jabatan loh, langsung sujud." Baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu kan? Itu sujud syukur. Tapi kalau teman-teman mau, kita sepakati. Kita sujud syukur setiap habis sholat. Mau ya? Kita sujud syukur setiap mau habis sholat. Setiap habis sholat. Pokoknya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud guys. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk kita semua siam barekhai sujud syukur setiap habis sholat. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat Allah akan Allah tambah. Jika mahar seperangkat alat sholat, mau kenanya apa wajib selalu dipakai? Enggak. Mahar itu adalah pemberian yang akhirnya menjadi milik kita. Mau kita pakai, mau nggak kita pakai, tapi jangan mubazir. Mau kita, kalau dia dalam bentuk cincin, mau kita jual, mau kita belikan apalah, terserah aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, doa agar jauh dari orang zalim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Teman-teman hafal doa ini ya. Bagi teman-teman yang banyak tidak disukai orang, suka dihasadkan orang, ya dihipnotis, kemudian dibenci, digibahi, termasuk terhindar dari godaan setan, kemudian terhindar dari godaan binatang berbisa, binatang buas, buaya darat, buaya lautan, buaya samudra. Pokoknya kalau teman-teman ingin terhindar dari semua kejahatan makhluk, ini dia. Baca ini dia. Rekan-rekan bisnis yang menipu, ini dia. Ya, nah itu dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kalau seandainya kita itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan cuman berlindung kepada Allah dari godaan setan kan geng. Tapi kalau seandainya a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu terlindung dari kejahatan semua makhluk guys. Ya termasuk buaya darat, buaya samudra, buaya lautan ya, sama Pak Bahar ya. A'udzubika min limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya semuanya lah. Pokoknya orang-orang yang hasad, iri, dengki lah. Ibuku sudah setuju Zah. Setuju apa? Mbak ngapain? Setuju apa ibunya? Ustazah bisa nggak sujud sawi disatukan dengan sujud syukur? Nggak bisa Mbak Lili. Beda Mbak Lili ya. Sujud sawi itu sebelum salam Mbak Lili. Sementara sujud syukur itu setelah salam ya Mbak Lili ya. Oke, pokoknya Mbak sujud syukurlah kita setiap habis sholat kan Mbak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kayak gitu ya. Ustazah, doa menagih hutang susah ngafalnya. Iya, aku ngafal-hafal. Doa nagih hutang gak hafal, ya Allah aku mau ngafal dengan teman-teman, gak ada pula utang orang yang mau kutagih ya kan. Nah jadi doa pakai bahasa Indonesia sementara ya. Nanti kalau aku udah hafal aku buat videonya ya. Doa lunas dari hutang aja aku baru hafal kemarin guys ya kan. Nah oke, gitu ya Ustazah. Oke sebentar ya.
Mohon jawaban tentang cara ziarah kubur. Yang pertama, perhatikan ya. Ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Oke, nah lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan. Lalu siap Mbak Eli. Lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan tunggu dia jawab, langsung masuk. Jangan tunggu dia jawab. Warganya itu lagi tidur. Lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan, ambil air putih, siramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, siram, ganjil, 3 kali boleh, 7 kali boleh. Lalu kemudian bersihkan kuburannya. Kalau ada sampah-sampah bersihkan. Lalu duduk sejenak, lalu teman-teman bacalah zikir, doa-doa pendek, ayat-ayat pendek. Lalu angkat tangannya dan doakan untuk orang tua yang telah meninggal dunia atau untuk siapapun ya. Nah, doakanlah teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu pulang ya. Tidak boleh curhat kepada ahli kubur ya dan seterusnya. Kenapa harus ganjil, nggak harus utamakan ganjil? Karena innallaha yuhibbul witr. Allah itu ganjil, mensukai yang ganjil. Ustazah lagi haid sedekah subuh bisa nggak? Bisa banget, nggak ada masalah ya. Ustazah penghasilan 6 juta wajib zakat nggak? Enggak ya. Oke, Ustazah wudhu pakaian. Oke ya, siap ya. Rahasia agar tetap cantik. Oh, nggak ada. Kalau ada nggak akan aku kasih tahu, kataku. Ustazah gimana caranya biar cantik? Kalaupun ada caranya, doanya nggak akan aku kasih tahu. Mbak Nyi, ya nanti banyak sainganku guys. Biar aja yang lain aja lah guys. Nanyanya yang lain aja lah. Oke, banyak pula nanti sainganku ya kan. Nggak jadi limited aku ya kan. Oke, Ustazah sebentar ya. Bagaimana cara mandi junub yang benar? Cara mandi junub yang benar adalah teman-teman boleh masuk ke kamar mandi. Lalu kemudian boleh wudhu, boleh tidak di awal. Lalu kemudian pakai niat ya. Niatnya adalah sengaja aku mandi wajib atau mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Gitu kan? Lalu kemudian, bentar ya teman-teman ya. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah. Setelah itu mau wudhu juga boleh ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ustazah, oke. Gaji berapa yang wajib zakat? Minimal 13 juta mengacu pada harga emas saat ini ya. Ustazah, kita punya nazar memberikan barang ke orang lain. Tapi belum terlaksana, orangnya sudah meninggal. Boleh diganti dengan sedekahkan ke orang lain. Ustazah, adakah perbedaan sholat wajib dan sunnah? Soalnya kalau sholat wajib banyak orang cepat-cepat sekali. Oke, berarti mereka cuma baca Al-Fatihah, Mbak. Jadi ada orang yang sholatnya itu cepat banget ya Mbak. Nah itu berarti dia itu baca Al-Fatihahnya itu dia berarti hanya membaca ini aja Mbak ya. Hanya membaca Al-Fatihah aja. Maybe iftitah dan ayat pendeknya dia nggak baca ya. Dan itu tetap sah kok ya. Kalau ada orang sholatnya cepat ya. Sama dengan imam. Ada imam tuh yang cepat banget tuh rukuknya guys. Rukuknya itu cepet banget teman-teman ya, sehingga itu menyebabkan dia menjadi lebih cepat ya. Ustazah, ya bagaimana? Oke, sebentar ya, aman ya. Oke, kalau nabung emas boleh ya, investasi emas, nabung emas itu boleh ya, nggak jadi masalah ya teman-teman. Malah itu bagus kok ya. Setelah sholat tahajud, saya tutup witir. Sebelum doa, udah kentut. Mantap kali pun si kawan ini. Wudhu lagi, lalu sholat hajat dan doa, boleh nggak? Setelah tahajud, saya tutup witir. Sebelum doa, udah kentut. Berarti si kawan kita ini kentutnya setelah witir. Iya kan? Iya nggak? Iya. Sholat tahajud, saya tutup witir. Berarti udah witir nih teman kita ini guys. Sebelum doa udah kentut. Nah berarti gini cerita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tut gitu kan. Nah yang penting teman-teman dapat salam ke kanan guys. Salam ke kiri itu enggak wajib. Ya Assalamualaikum warahmatullah. Tut. Nah yang penting dapat salam ke kanan. Itu udah aman. Udah boleh.
Zikir dan doa nggak uduk lagi nggak apa-apa. Tapi kalau pengen sholat hajat dan sholat taubat tentu uduk lagi. Paham ya? Yang penting guys, kentut itu salam ke kanan guys. Dapat salam ke kanan bebas dia. Tapi kalau assalamu tuk, ulang lagi dari awal ya. Aman ya teman-teman, aman ya. Siap ya. Iya, ada aja pertanyaannya. Enggak apa-apa, itu perlu ditanyakan. It's okay, enggak apa-apa ya. Aman-aman. Itu harus ditanyakan. Kalau enggak repot nanti ya, ke perkara kentut ya. Oke. Ustazah, saya dari kecil enggak pernah baca kunut saat sholat subuh. Hukumnya gimana? Kunut itu enggak wajib. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak ada masalah. Teman-teman nggak pakai kunut nggak jadi masalah. It's okay, oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Saya sholat nggak pakai daleman. Ya Allah, udahlah kentut lah daleman pagi ini ya guys. Oke siap, kita jawab ya. Pagi ini dahsyat ya. Kentut, daleman, nanti apa lagi? Ya, sholat gak pakai daleman gak ada masalah. Misalnya nih teman-teman keputihan gitu kan. Maka izin ya teman-teman ya, aku jawab ya. Semoga bermanfaat lah ya kan. Nah teman-teman keputihan. Keputihan itu tidak bisa dibawa sholat. Jadi teman-teman harus cebok dulu. Cebok dulu sebelum sholat. Nah kalau pakai panty liner alhamdulillah nggak masalah. Nanti pantinya dibuka biar suci celananya bawa sholat. Tapi kalau nggak pakai panty liner maka teman-teman boleh tidak usah dibawa sholat celananya. Nggak apa-apa. Yang penting nutup aurat tapi nggak usah pakai celana. Nggak apa-apa ya. Oke Ustazah. Oke. Di sini Mbak Menti. Nanti setelah tanya jawab di akun aku yang asli. Di sini nanti kita ya madunya ya. Nanti setelah tanya jawab ya. Ustazah, sholat awabin 6 rakaat 2 kali salam enggak boleh. 2, 3 kali salam ya. Oke. Ustazah, iya. Saya sholat tapi suka ada yang, itu kan pertanyaannya. Saya sholat tapi suka ada yang keluar di bagian bawah. Itu haram enggak? Jadi begini Mbak. Pastikan itu benar-benar keluar. Ya kan, enggak apa-apa lagi pagi-pagi bahas ini. Dia masalahnya itu pula yang terbaca guys. Kalau dia memang benar-benar keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu batal sholatnya. Oke. Tapi kalau teman-teman hanya merasa keluar, it's so different, itu beda. Kalau cuma merasa saja, maka teman-teman tidak abaikan. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ash'urut tumata. Aku selalu merasa kentut. Jadi dia selalu merasa ada yang keluar lah dari kemaluannya gitu ya. Maka apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Bukanlah kentut namanya kalau dia benar-benar kalau dia ragu ya. Kalau dia ragu itu bukan kentut namanya. Tapi kalau dia yakin itu baru kentut. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau ragu-ragu itu was-was. Nggak ada itu ya. Apa boleh sholat sementara azan berkumandang? Jangan. Jawab azan dulu baru teman-teman sholat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Aman ya guys. Kalau sholat, bentar dulu. Sholat tidak pakai bra tapi cuman pakai gamis nggak masalah. Yang penting nutup aurat gamisnya. Oke, Ustazah sama-sama ya. Sebelum sholat asar ada sholat sunnah nggak? Ada. Sebelum asar ada. Namanya sholat sunat qobliyah. Ya qobliyah asar. Tapi dia tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa saja. Dia tidak sunnah muakkad yang terlalu sangat dianjurkan kali kayak gitu loh. Ya, dia cuma sunnah biasa saja ya. Ustazah, sholat Jumat imam baca surat Maryam lalu langsung sujud, apa doanya? Maksudnya Maryam langsung sujud? Itu sujud tilawah kali. Coba ya. Maksudnya gimana nih? Langsung sujud gimana? Ustazah, menyewakan mesin bayar per bulan. Selesai kerjasama dikembalikan uangnya seharga mesin. Menyewakan mesin dibayar per bulan. Selesai kerjasama dikembali, nggak apa-apa itu namanya kerjasama ya.
menyewakan mesin, bayar per bulan. Ya bisa, itu kan rental, nggak apa-apa. Mesinnya harus dikembalikan dong, ya kan? Oke, Ustazah sebentar ya. Assalamualaikum Ustazah, kenalin aku Rosa ya guys. So sweet guys. Kenalin aku Rosa ya. Oke, gitu ya. Bolehkah aku sholat witir nggak pakai apa Mbak Rosa? Coba Mbak Rosa terputus tuh Mbak. Terputus tuh Mbak. Coba ya dibantu ya Mbak. Terputus pertanyaannya Mbak. Oke. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh selagi sedang azan? Jangan. Azan dulu baru teman-teman qobliyah. Baru teman-teman qobliyah ya. Karena menjawab azan itu luar biasa ya teman-teman ya. Jangan diabaikan suara azan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat awabin itu apa? Baik, sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan? Nah, sebentar ya teman-teman ya. Izin ya sebentar. Kenapa Mbak nelpon aku? Oke, teman-teman sebentar ya. Teman-teman sebentar ya. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya guys. Oke, sebentar. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke. Apa tadi aku mau bilang apa tadi ya? Kita jawab apa tadi ya guys? Oke, kita kemana ya tadi ya teman-teman ya? Ustazah, bapak saya agama Kristen. Ketika meninggal, saya pakai bin siapa? Bin Abdullah. Bin Abdullah. Jadi kalau bapak mbak meninggal dunia, maka mbak cuma boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mbak nggak boleh mendoakan bapaknya mbak agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, itu nggak bisa. Jadi kalau ada anak yang telah meninggal dunia, yang dia non muslim atau orang non muslim lah, kita hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Oke. Ustazah, oke, perempuan zuhurnya harus nunggu selesai Jumatan dulu ya. Jadi gini, dulu memang ada dalilnya bahwa ketika orang pulang Jumatan, suaminya udah sampai rumah, baru tuh perempuan bisa sholat zuhur. Tetapi itu dulu guys, saat azan tidak ada mikrofon pada masa itu, saat orang-orang tidak bisa menentukan jadwal sholat, jadi dia nunggu suaminya pulang dulu guys. Baru kemudian dia bisa melakukan sholat Jumat. Kalau kita tidak guys, tidak perlu suaminya pulang dulu guys. Cukup teman-teman tahu itu udah masuk waktu zuhur, itu udah cukup. Bisa sholat kok ya. Ustazah sujud sawi tolong di spill. Wow, ada yang belum paham sujud sawi? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama belajar di akun ini setiap harinya ya. Semoga betah belajar di akun ini. Aku ulang lagi tentang sujud sawi ya. Sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Kalau kita lupa rokaat. Contoh nih, ini rakaat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita ragu nih, ini rakaat kedua atau tiga ya? 2 atau 3 ya? Ragu nih. Sholat aja dulu, Mbak. Sholat aja kayak biasa dulu, Mbak. Mbak anggap 2 aja dulu ya. Mbak anggap 2 saja dulu. Lalu kemudian Mbak sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam Mbak sujud Mbak. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk lagi Mbak. Kayak duduk biasa. Kayak duduk tahiyat awal. Nggak usah baca apa-apa. Lalu kemudian Mbak sujud lagi Mbak. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir Mbak. Lalu salam kanan, salam kiri. Itu aku sematkan doa sujud sahwi dari teman-teman kita. Screenshot aja, dihafal. Supaya kalau lupa rokaat bisa sujud 2 kali setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, Ustazah, wajibkah qomat kalau lagi sholat sendiri di rumah? Oh tidak wajib ya. Ustazah, oke.
Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah boleh tidak baca ayat kursi. Teman-teman perhatikan bahwa ayat setelah Al-Fatihah itu yang penting adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, guys. Yang penting dia adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi tidak masalah teman-teman ya kalau teman-teman itu melakukan yang namanya baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman ya. Oke, misalnya teman-teman boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga nggak ada masalah ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Sebelum asar apakah ada sholat sunat mutlak? Bisa. Mutlak itu bisa kapanpun ya. Oke. Nah ini dia ya. Ustazah sebentar. Kalau kita tidak pakai kerudung, ayah dengan saudara laki-laki nggak apa-apa. Saudara laki-laki itu adalah bagian dari ini aja ya guys, mahram kita ya. Oke, Ustazah. Kalau mandi junub di kamar mandi yang ada WC-nya berbahasa Arab. Baik, perhatikan teman-teman ya sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Di kamar mandi itu aku ngerti kebingungan Mbak. Gini kan, di kamar mandi itu kan di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Kemudian mau cebok kan baca doa. Mau wudhu kan baca niat. Mau mandi junub kan baca niat. Bagaimana mungkin saya bisa baca itu kan gitu kan. Sementara saya di kamar mandi. Bisa dibaca Mbak. Tutup bibirnya. Ucapkan dalam hati. Oke. Kayak gitu guys. Di kamar mandi nih. Nah, tapi kalau seandainya sholat itu buka mata. Kalau lagi sholat itu jangan tutup bibir. Tutup mata. Nah, sholat itu mesti buka mata. Buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke? Nah, gitu guys. Nah, gitulah ceritanya. Ustazah, jika saya sholat ragu merasa kentut atau tidak. Kalau ragu, jangan dibatalkan. Ya, oke. Hatta yasma' sautan aw yajida riha. Harus yakin kalau itu kentut. Baru itu kentut. Kalau nggak yakin, jangan. Jadi kenali kentut sebelum mengambil sikap. Ya, oke. Ustazah sebentar ya. Iya dong Mbak Narti, mantap ya. Oke, thank you ya Mbak Narti. Ustazah, bolehkah kita sholat hajat mendoakan orang yang berhutang? Bisa membayarnya, bisa sholat hajat bisa, tidak ada masalah. Ustazah, oke, qobliyah maghrib ada nggak? Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Tapi tidak sunnah mu'akkad, dia sunnah biasa saja. Nama lainnya sunnah ghairu mu'akkad. Ya, coba teman-teman karena masih pagi semoga masih fokus ya. Ada sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu yang sunnah mu'akkad, ya kan? Nah, yaitu apa saja dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang sunnah mu'akkad ya guys. Aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Oke, sementara 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa saja. Oke. Sah nggak sholat subuh nggak pakai kunut? Ya salah. Kunut itu kan cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Oke, ulang ya. Kenapa 4 rakaat sebelum zuhur? 4 rakaat bener. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. 4 rakaat Mbak. 4 rakaat Mbak sebelum zuhur Mbak. Ya kalau mau 2 rakaat doang bisa Mbak. Ya 2. Gitu Mbak. Ya, nah, kenapa teman-teman selama ini 2 doang? Nggak apa-apa kok, ya. Nah, yang 4 rakaat sebelum zuhur itu boleh dilakukan 2 kali salam, boleh dilakukan 1 kali salam. Cuma kalau 1 kali salam berarti langsung 4 rakaat kan? Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan? Maka caranya adalah
Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Oke ya gitu ya. Ya selama ini cuma 2 rakaat ya enggak apa-apa. Setelah asar juga setelah zuhur boleh 4 rakaat. Boleh kok. Cuma 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaatnya sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, oke gitu ya. Semoga Ananda Dina Allah sembuhkan ya. Ustazah, oke, kenapa tidak pernah ditanggapi kalau saya bertanya? Saya tidak pernah skip pertanyaan ya. Aku minta maaf ya guys, karena nggak kebaca tuh berarti. Nggak kebaca atau terfilter sama TikToknya ya. Maafin aku ya, karena ini itulah. Bukan, nggak ada niat untuk nyekip ya teman-teman ya. Oke. Oke, kalau tahajud boleh nggak langsung 4 rakaat? Boleh dong. Ya, cuman perhatikan teman-teman, kalau sholat langsung 4 rakaat gitu, misalnya nih sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau dia yang langsung 4 rakaat itu, dia tidak pakai tahiyat awal guys. Contoh, misal atau sholat duha langsung 4 rakaat. Dia tidak pakai tahiyat awal ya guys. Nah, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Iya, betul sekali ya. Oke, Mbak Frans Lia ya. Jadi seperti itu. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya, teman-teman ya. Gitu dia cara sholat sunnah. Buat video tentang rawatib. Video di TikTok aku udah 7.000. Udah 7.000 video di TikTok aku. Tentang sholat rawatib sudah aku pastikan 1000% ada. Semua pertanyaan teman-teman di live itu ada di video aku. Coba dicek aja ya. Santai-santai lihat video aku kan. Atau teman-teman bisa pergi ke channel YouTube aku. Sudah ada 4.000-an video ceramah-ceramah aku. Semoga bermanfaat ya. Subscribe channel YouTube aku supaya teman-teman juga bisa berteman dengan aku di YouTube. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau setiap sholat bacaan saya itu nggak pernah panjang, nggak pernah surat panjang, tapi selalu surat pendek. Apakah sah sholatnya? Bukan Mbak sendiri Mbak yang bacaannya pendek Mbak. Teman-teman kita yang sedang ngetik ini Mbak, rata-rata sholat mereka Mbak pakai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, kadang-kadang rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Rakaat ketiga Al-Falaq. Al-Falaq jarang-jarang Mbak karena agak muter Mbak. Biasanya mereka ini Mbak Al-Ikhlas dengan An-Nas aja Mbak. Jadi Mbak nggak sendiri ya. Nah siapapun yang ketawa itulah ya sama Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Padahal Mbak secara nyata Mbak mereka ini Mbak. Mereka hafal Mbak ayat kursi Mbak. Padahal ayat kursi bisa dibawa sholat. Mereka hafal Al-Lahab Mbak. Mereka hafal Al-Kafirun Mbak. Mereka ngafal Yasin 5 ayat pertama kek. Atau Yasin 2 ayat pertama kek. Cuma mereka ini selalu kekulkul Mbak. Gitu mereka. Mudah-mudahan mereka nggak dengerin aku ya Mbak. Pokoknya tenang aja Mbak nggak sendiri. Mbak tenang aja. Mbak nggak sendiri oke? Ustazah oke. Bolehkah 1 kali wakaf Quran itu diniatkan untuk banyak orang? Boleh, nggak ada masalah. Didoakan untuk banyak orang ya. Oke, Al-Kahfi sampai 2 ayat atau 10 ayat bisa Mbak. Kayak gitu ya Mbak. Mudah-mudahan mereka nggak dengar apa yang aku sampaikan ini ya Mbak. Nah jadi Mbak nggak sendiri, tenang aja ya. Ustazah, iya Mbak Putri. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, apakah sunnah muakkad? Benar. Sebelum zuhur itu 4 rakaat. Setelah zuhur itu 2 rakaat yang muakkad. Kalau mau dilakukan sebelum zuhur cuma 2 rakaat, boleh aja nggak jadi masalah ya Mbak. Gitu ya. Nggak dengar Mbak mereka, alhamdulillah. Sholat duha jam 7. Boleh nggak Za? Soalnya mau berangkat kerja. Sholat duha jam 7 bisa nggak? Soalnya mau berangkat sholat duha. Ya, tergantung Mbak. Kita tergantung daerah. Menurutku kalau di daerah Jawa Timur itu udah bisa. Tapi kalau kayak kami yang di Sumatera nih belum bisa sih. Ya, tapi untuk lebih tepatnya boleh ditanyakan kepada ustadz setempat ya. Karena kita beda daerah ya guys. Walaupun kita tetap satu rasa. Slebeu. Oke ya. Jadi jadwal sholat aku nggak bisa pastiin ya. Karena takut salah.
Karena kan kita beda daerah, ya kan? Nah, aku 5:30 masih ceramah, teman-teman udah pamit sholat maghrib, gitulah ibaratnya ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke. Bentar ya. Bolehkah azan langsung? Tunggu dulu guys. Oke. Ustazah, jika sholat rawatib hanya baca Al-Fatihah boleh. Pak Abah gini Pak. Yang penting dibaca Al-Fatihahnya Pak. Gitu aja intinya Pak. Ya, karena begini. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah. Pada semua jenis sholat. Sholat wajib pun sunnah aja Pak. Dia bukan rukun sholat. Jadi kalau Al-Fatihah aja sah aja sih Pak. Hanya saja sayang sih kalau kita nggak baca ayat pendek dan iftitah. Iftitah itu dahsyat loh guys. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, oke, ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis sholat dan dia melihat ke belakang ya. Siapakah di antara kalian yang mengucapkan tadi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, futihat aqwabus samawat. Sejak engkau tadi membaca itu terbuka pintu langit. Setelah itu Ibnu Umar tidak lagi meninggalkan iftitah. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sholat hanya Al-Fatihah doang? Sah banget Pak ya. Oke, iftitah pakai yang mana bebas aja ya. Oke, Ustazah, buatkan video soft di belakang sendiri. Sudah ada videonya Mbak, searching aja. Soft di belakang sendiri Nela Luki ya. Oke, aman ya guys. Sholat duha batasnya jam berapa? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke. Sapa dong siapa Daus ya, Mbak Daus ya. Ustazah, amin Mbak Tiara. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, kemudian bolehkah setiap sholat melakukan sujud sahwi? Ya, janganlah lupa terus. Kalau setiap sholat itu was-was ya. Kalau lupa sekali-kali itu wajar ya. Oke, nah setiap sholat lupa terus gimana ceritanya? Ya, jadi kalau dia cuman was-was itu nggak boleh ya. Tapi kalau lupa itu wajar. Siap Mbak Rosa, aman ya. Ustazah, tapi sholat surat pendek apakah sah sholatnya? Sah aja ya. Ustazah, oke. Kalau sholat maghrib, qobliyah dan ba'diyah atau qobliyah doang? Maghrib qobliyahnya itu sunnah biasa, ba'diyah itu sunnah muakkad ya. Ustazah, kalau vertigo madu akasia. Vertigo madu akasia ya. Nah,